Hasil Piala Presiden 2025, Persib Bandung versus Dewa United 1-1. Persib Bandung gagal meraih kemenangan di lanjutan di Piala Presiden 2025. Persib ditahan Dewa United dengan skor 1-1. Laga Persib Bandung versus Dewa United dilangsungkan di Sijalak Harupat pada Selasa, 8 Juli 2025, malam waktu Indonesia Barat. Maung Bandung tak mampu memaksimalkan keunggulan jumlah pemain, menyusul kartu merah Cassioskate di awal babak pertama. Kedua tim saling menyerang sejak menit-menit awal permainan. Namun, bencana menghampiri Dewa United setelah Cassioskate di kartu merah wasit saat laga belum genap 20 menit berjalan. Skate diusir usai menyikut pemain Persib, Zulkifli Lukmansyah. Kendati demikian, Dewa United masih mampu merepotkan lawan dari tendangan bebas Alexis Mesidoro walaupun ditepis kiper Adam Persibek. Setelahnya penyerang Dewa United Alex Martins nyaris membuka skor. Martins meneruskan umpan dengan tandukan, tapi bola kembali ditepis Persibek. Persib Bandung baru membalas jelang pertandingan memasuki turun minum. Upaya William Marcilio gagal menemui target sehingga kedudukan imbang 0-0 tetap bertahan menuju babak kedua. Kebuntuan akhirnya pecah. Di menit ke-65, William Marcilio membobol gawang Dewa United untuk mengubah skor jadi 1-0. Sepakan Marcilio dari luar kotak penalti sukses bersarang di sudut bawah gawang Sonny Stevens. Keputusan memasukkan Egy Maulana Fikri dan Privat Barga terbukti jitu. Serangan-serangan Dewa United jadi lebih berbahaya. Akhirnya, Dewa United membuyarkan kemenangan Persib yang sudah di depan mata. Di injury time, Dewa United dihadiahi penalti setelah handball Deddy Kusnandar. Egy maju sebagai eksekutor, lalu menyelesaikan tendangan 12 pas sehingga Dewa United menyamakan skor 1-1. Kedudukan imbang ini bertahan sampai pertandingan selesai. Persib Bandung hingga Persija Jakarta ketiban untung dari PT LIB, Tom Haye dan Rafael Struijk berbondong-bondong merapat. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus, menyampaikan kabar gembira untuk klub-klub Liga 1 seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta. Kabar baik ini bisa jadi berujung kepada transfer para pemain diaspora Timnas Indonesia yang sedang ramai dibicarakan bakal merapat. Pada Senin, 7 Juli 2025, kemarin, PT LIB telah melangsungkan rapat umum pemegang saham, RUPS, dan telah disimpulkan beberapa poin penting. LIB akan di-rebranding menjadi ILIK mulai musim 2025 hingga 2026 dan kasta tertinggi tidak lagi dikenal dengan Liga 1 melainkan. Kasta kedua Liga Indonesia bukan lagi Liga 2, melainkan Championship, dan poin penting lainnya menyangkut penggunaan pemain asing. Mulai kini, setiap klub dibolehkan menggunakan 11 pemain asing untuk skuadnya, namun hanya 8 diantaranya yang bisa diturunkan secara bersamaan di lapangan. Tak hanya itu, Ferry Paulus selaku Dirut ILIK juga memastikan bahwa setiap klub akan mendapatkan subsidi yang lebih daripada sebelumnya, termasuk klub Liga 2 atau Championship. Yang pasti meningkat banyak sekali, subsidi. Kalau mau tahu pastinya, silahkan tanya pemilik klub, kata Ferry dalam keterangannya kepada wartawan pada Senin, 7 Juli 2025. Yang jelas itu banyak, saya gak bisa jabarkan karena itu dapur klub. Liga 2 juga nantinya akan meningkat, katanya. Sebelumnya, pada musim 2024 hingga 2025 lalu, Ferry Paulus membeberkan bahwa hadiah total untuk juara, yang mana adalah Persib Bandung, menjadi 7,5 miliar rupiah, naik dari sebelumnya yang sebesar 5 miliar rupiah. Belum diketahui untuk nilai uang hadiah untuk musim ini, namun yang jelas itu meningkat untuk musim ini. Tak hanya tim juara, subsidi untuk klub peserta pun akan meningkat untuk musim ini, yang berarti tiap klub Super League seperti Persija Jakarta, Dewa United, atau Persebaya Surabaya punya modal lebih untuk beraktivitas di bursa transfer. Hal ini berpotensi menjadi daya tarik untuk para pemain diaspora Timnas Indonesia yang sebelumnya ramai dikabarkan mendekat ke Liga 1. Jordi Amat sudah mendarat di Persija Jakarta. Kini, Tom Haye dan Rafael Struijk berpotensi mengikuti jejak mereka. Haye dikaitkan dengan Persija selagi Struijk kabarnya sedang diminati oleh Dewa United dan sempat dikaitkan dengan Persib.
Hasil Piala Presiden 2025, Persib Bandung 0-2 Port FC. Persib Bandung bertemu Port FC pada laga pertama Grup B Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Minggu 6 Juli 2025. Tampil di hadapan pendukungnya sendiri, Maung Bandung menelan kekalahan dengan skor 0-2. Persib sejatinya memulai laga dengan cukup positif. Sadil Ramdhani tampil apik di sisi kanan. Begitu juga dengan Zulkifli Lukmansyah yang memberi banyak kejutan dari sektor kiri lini serang. Pada menit ke-12, Zulkifli melepas shots on target untuk Persib, usai menerima umpan jauh dari William. Tak lama berselang, lagi-lagi dari umpan William, sundulan William mengancam gawang Port FC. Port FC perlahan menemukan ritme yang mereka inginkan. Permainan mereka mulai panas pada fase akhir laga. Pada menit ke-33, Bordin Phala mencatat namanya di papan skor. Pemain 30 tahun itu melepas tendangan dari luar kotak penalti. Pada awal babak kedua, Bojan Hodak mengubah komposisi pemain. Adam Alis dimainkan untuk membuat lini tengah lebih stabil. Selain itu, Berginho dan Adzikri Fadlilah juga mendapat kesempatan untuk bermain. Persib terlihat belum cukup padu dengan komposisi pemain yang ada. Pada level individu, Berginho dan kolega tampil cukup bagus. Namun, secara kolektif, mereka butuh waktu bermain bersama agar lebih kompak. Port FC tampil tajam walau penguasaan bola mereka tak cukup bagus. Asnawi Mangkualam dijatuhkan Hamrahe Hanusa dan Wasita ragu untuk menunjuk titik putih. Peradol Chamrasame yang menjadi eksekutor membawa Port FC unggul 2-0. Bojan Hodak sepertinya tak tertekan dengan hasil tersebut. Dia memainkan beberapa pemain muda termasuk Nazriel Alvaro dan Athaya Zahran. Sementara, Henhen Herdiana dimainkan untuk peran tak lazim yakni bek kiri. Persib gagal membalas gol, kalah 0-2 dari Port FC. Persib Bandung resmi tampilkan skuad baru di Piala Presiden 2025. Sadil Ramdhani, saya siap tempur. Persib Bandung menjadi sorotan di Piala Presiden 2025 karena langkah berani mereka merombak skuad setelah juara Liga 1 musim lalu. Pergantian besar-besaran terjadi, terutama di lini asing. Tirone Del Pino, David da Silva, dan Ciro Alves kini bukan bagian dari tim. Dua bek tangguh, Nick Kuipers dan Gustavo Franca, juga sudah tak lagi memperkuat Maung Bandung. Dari jajaran pemain lokal, Persib juga berpisah dengan Edo Febriansyah yang pindah ke Dewa United, serta Rahmat Irianto yang kembali memperkuat Persebaya. 8 pemain asing dilepas dan jumlah yang sama direkrut menggantikan posisi mereka. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Patricio Matrichardi, bek asal Argentina yang diharapkan bisa menggantikan peran vital Nick Kuipers. Hadir juga Julio Cesar, pemain yang pernah memperkuat Chiang Rai United dan Al Rifa FC. Ia membawa pengalaman di kompetisi Asia dan diyakini akan memperkokoh barisan belakang Persib. Nama Sadil Ramdhani juga ikut menghiasi wajah baru Persib. Mantan pemain Sabah FC ini mengaku siap tampil dan merasa nyaman sejak bergabung dengan skuad baru. Alhamdulillah kondisi saya sangat baik, semuanya oke. Cuacanya sangat dingin, enak untuk latihan. Makan pun enak, tidur pun enak, jadi apa-apa serba enak, ungkap Sadil kepada laman resmi Persib Bandung. Sadil menyebut proses adaptasi berjalan lancar. Ia merasa betah dan menilai lingkungan tim sangat mendukung. Sadil juga menyoroti pentingnya peningkatan performa meskipun tim sudah dalam kondisi siap tempur. Kami perlu lebih fokus lagi, menata apa yang ditargetkan oleh manajemen dan coach dan berharap sebagai pemain bisa lebih baik. Sudah baik sebelumnya, dan jauh lebih baik lagi ke depannya, tegasnya. Laga perdana Persib akan berlangsung pada Minggu, 6 Juli 2025, melawan Port FC dari Thailand. Ini akan menjadi momen penting untuk melihat seberapa solid wajah baru Persib saat menghadapi lawan tangguh di turnamen pramusim paling dinantikan ini.